Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali bersama dengan saya di Jejak Arifinul. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview terkait kamera Canon. Favoritnya saya adalah kamera Canon, kamera DSLR. Di sini ada dua kamera Canon. Ketika kita melihat sepintas sama ya, bagi teman-teman yang penggemar Canon pasti udah tahu betul ini Canon tipe berapa yang saya pajang ya, karena otomatis walaupun kelihatan sama tetapi pada dasarnya itu berbeda. Nanti perbedaannya seperti apa akan kita bahas sedikit demi sedikit ya teman-teman. Yang jelas di sini kalau kita melihat sepintas, di sini ada EOS 1300D. Ini kamera saya yang lama, EOS 1300D. Terus kemudian ini yang baru, di sini saya nggak tahu ini baru atau mungkin produk lama, tetapi karena baru saya beli atau bagaimana saya juga kurang tahu. Yang jelas ini di sini EOS 3000D. Jadi ketika kita melihat angkanya otomatis lebih gede yang ini ya teman-teman, karena ini 3000D. Perbedaannya seperti apa? Kalau tampak dari depan ini nggak ada bedanya. Kita ambil bedanya, ini lama usam, ini baru masih kinis-kinis. Bukan itu teman-teman, kita tutup lagi. Nggak usah tutup ya, tidak usah ditutup. Kita coba kita review bersama-sama. Ini ada talinya, ini nggak ada talinya, bukan itu perbedaannya ya. Perbedaannya di sini kalau kita ngelihat sepintas ya, di kamera 1300 yang ini 1300 produk lamanya, dia masih ada tombol on off nya di atas. Jadi ketika kita mau menyalakan on off, kita putar ini berarti tandanya indikatornya on, ini off. Bedanya ketika kita dengan Canon yang 3000D, ini 3000D, ini tidak ada. Nah, ini tidak ada on off nya. Jadi on off nya itu hanya langsung di sini teman-teman. Jadi ketika kita mau menggunakan model, nah ini ada off, kita putar otomatis mode yang kita pilih ya sesuai yang kita inginkan. Kalau yang ini kan tidak. Kalau yang 1300 itu dia harus menyalakan on off nya terlebih dahulu, baru kemudian memilih mode penggunaan kamera digital ini ya. Kalau yang lainnya di atasnya juga ada. Kalau saya nggak tahu kenapa kok lebih apa ya, lebih tertarik dengan yang lama saja. Karena kalau kita ngelihat di sini bawaannya ini ya, ini bawaan. Kalau yang satu ini ada autofocus dan manual fokus ya kan. Kemudian di sini ada stabilizernya. Ini bawaan. Saya dulu beli di tahun kurang lebih hampir 4 tahun yang lalu. Hampir 4 tahun yang lalu. Jadi ada stabilizernya di sini. Stabilizernya kita mau pilih on atau off ya. Ini autofocus atau manual fokus. Bedanya ketika di kamera EOS yang 3000D, di sini hanya ada autofocus sama manual fokus. Tidak ada pengaturan stabilizernya. Makanya nggak tahu kenapa ketika saya lebih memilih kamera yang lama ini. Kamera yang lama. Itu alasan saya yang pertama kenapa saya lebih menyukai kamera yang lama. Kemudian sama juga dengan ini tombolnya, tombol on off nya itu nggak tahu kenapa saya lebih suka yang ini menggunakan tombol on off nya. Apa karena saya katro ya, maksudnya lebih suka yang jadul-jadul ya atau bagaimana. Kalau yang ininya sama, bawaannya itu sama persis, tadi sudah sempat saya coba, sama persis. Ketika tampak belakangnya ya, ini nggak tahu ini versinya saya atau mungkin teman-teman juga merasakan perbedaan antara kamera yang 3000D sama 1300D. Kalau yang ini yang baru, sengaja saya nggak pasang talinya, tali pengaitnya yang biasa dikalungkan di leher itu biar kelihatan
oh ini memang masih baru gitu kan. Di belakang tidak ada tampilan ini Canon ya kan. Kalau ini kan ada, ini kamera saya yang lawas, yang lama. Ini yang ada talinya kan otomatis yang lama ya. Ini ada tulisan Canon. Kalau yang di sini kok tidak ada, seperti itu ya. Kalau yang lainnya pada dasarnya hampir sama, hanya saja di sini kalau kita perhatikan teman-teman, tulisannya kalau yang kamera lama 1300 ada biru ya kan. Kalau kita perhatikan putih ya, indikator putih. Di sini tombol sampahnya biru. Bedanya ketika di kamera 3000D tombol sampahnya tetap putih, ini juga putih. Nah, itu alasan saya lebih memilih kamera yang lama. Kemudian di sini juga sama untuk melihat hasil jepretannya kita ya. Ini tombolnya biru. Kalau yang di 3000D kamera saya yang barusan beli itu putih. Jadi kelihatan sekali beda di tombol-tombolnya. Tapi ketika dilihat dari segi resolusi ataupun kualitas kameranya sama, karena sama-sama 18 megapiksel ya. Sama halnya kalau kita lebih jeli lagi, di tulisan bagian atasnya juga sama. Ini lebih didominasi warna putih semuanya ya. Ini putih semuanya ya kan. Kalau yang di sini, kalau kamera yang 1300 itu ada hijaunya satu di A plusnya seperti itu. Ini ada tombol flash, nah, sangat membantu sekali. Makanya tadi saya sempat mencari tombol flash di kamera yang lama. Di sini tidak ada. Di sini tidak ada tombol flash. Ya. Tidak ada tombol flash. Padahal sesekali ketika malam hari kita mesti membutuhkan ya cahaya ataupun lampu untuk bantuannya. Nggak tahu apakah karena ini nanti udah otomatis ketika ada ruangan atau pencahayaan yang kurang otomatis menyala cahayanya atau bagaimana, saya juga kurang tahu karena belum saya coba untuk motret yang memang benar-benar sesuai dengan ruangan. Kalau tadi hanya sempat saya gunakan ketika di pencahayaan terang aja, makanya saya tidak melihat betul hasilnya. Ini sama, masih tetap sama elastis. Terus di sini ya teman-teman, di sini tombolnya juga ada ini plus minusnya. Di bagian kamera yang 3000D tidak ada. Atau kenapa? Kalau ketika dibandingkan harganya ya, mungkin sama. Kalau kita lihat layarnya, ini udah nyala belum? Oh, baterainya habis ya. Nah, ini teman-teman. Kalau kita perhatikan sedikit layarnya, jelas sekali ya. Maksudnya jelas sekalinya itu lebih besar yang ini sedikit. Padahal ini kamera yang lama loh, 4 tahun lalu saya beli ini. 4 tahun atau 5 tahun yang lalu ini saya belinya. Ini lebih lebar ini. Gitu ya. Ya, kalau teman-teman coba perhatikan kan tetap layarnya lebih lebar ini sedikit. Itu teman-teman. Jadi itu teman-teman yang bisa saya rekomendasikan buat teman-teman semuanya yang pecinta kamera EOS. Kelebihannya yang paling saya suka dari kamera ini, ketika kita mau memindahkan data foto ataupun gambar yang sudah kita dokumentasikan, kita bisa memindahnya dengan menggunakan ini teman-teman. Di pengaturan ini juga sama, HP yang lama kamera yang lama ini juga sama-sama ada pengaturan wifi-nya. Hanya saja di sini memang belum ada fotonya, jadi tidak bisa kita. Nah, di sini ada wifi ya kan, ada wifi-nya. Ini juga ada support wifi. Jadi ini memudahkan kita daripada kita melepas card reader terus kemudian kita pindah lagi ribet menggunakan kabel data. Nah, kita cuma tinggalin setting aja wifi-nya. Nah, tinggal di enable dan sebagainya. Ataupun di sini juga bisa menggunakan NFC. Makanya saya lebih nggak tahu kenapa, memang saya dari dulu pecinta EOS gitu. Hanya itu teman-teman yang bisa saya review dari perbedaan Canon EOS 1300D
dan kamera EOS 3000D ya. Mudah-mudahan bermanfaat sekali, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya, khususnya para pecinta kamera. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya saya di Jejak Ariffinul ya. Di Jejak Ariffinul. Yang belum subscribe silakan boleh mensubscribe. Yang sudah mensubscribe tetap dukung channel YouTube-nya saya. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.